Ya, harapan kita tetap harus ada mandatory spending ya, seperti yang draft awal di RUU Kesehatan yang dibuat di Badan Legislasi DPR. Mereka meminta adanya 10% untuk mandatory spending kesehatan, tetapi disayangkan sekali dari Kementerian Kesehatan malah menghapus itu. Pertimbangannya apa dok? Bisa dikatakan endemi itu? Ya, pertimbangannya kita lihat juga memang sebaran di seluruh dunia juga mulai menurun, di Kudus juga sama, ya angka kematian juga sangat rendah, hampir tidak ada, angka penyebaran penyakit COVID juga hampir tidak ada, gitu ya. Dari Kemenkes untuk menghapuskan spending mandatory kesehatan ya, terkait yang 10% lah, ini tanggapan dari ID Kudus seperti apa gitu? Ya, tentunya kita sangat menyayangkan sekali ya dengan RUU Kesehatan ini ada pasal yang menyatakan bahwa mandatory spending itu dihapuskan karena di situ ada hak rakyat untuk sehat ya, di mana pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan. Dengan tidak adanya mandatory spending ini tentunya langkah mundur karena tidak ada jaminan kepastian berapa persen atau berapa rupiah minimal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan ini. Harapannya seperti apa dok, dan keinginan dari ID Kudus sendiri dok? Ya, harapan kita tetap harus ada mandatory spending ya, seperti yang draft awal di RUU Kesehatan yang dibuat di Badan Legislasi DPR. Mereka meminta adanya 10% untuk mandatory spending kesehatan, tetapi disayangkan sekali dari Kementerian Kesehatan malah menghapus itu. Efek-efeknya apa aja dok ketika mandatory tadi dihapuskan? Efeknya tentunya jangka panjang maupun jangka pendek sangat berimbas ya ke kesehatan masyarakat ya, karena kita nggak ada kepastian lagi, nggak ada kepastian pembiayaan, sehingga kita nggak tahu mana nanti program apa yang bisa dilaksanakan, apa yang nggak bisa dilaksanakan, karena sekali lagi semua program penanganan kesehatan tentunya membutuhkan komitmen pemerintah dalam hal pembiayaan. Kalau untuk tadi 5% tadi ya dok, untuk dana PBD ya yang di mandatory spending itu biasanya digunakan untuk apa sih dok biasanya? Ya, saat ini undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan yang ada saat ini itu mengamanahkan 5% untuk APBN dan 10% untuk APBD. Tentunya ini digunakan untuk program-program kesehatan seperti stunting, penanganan TBC ya, pembayaran PBI dan program-program kesehatan yang lain ya, rumah sakit, alat kesehatan dan sebagainya. Nah, ini jadi nggak ada kepastian nanti seperti apa jadinya ke depan. Mungkin bisa dijelasin, saat ini kan pemerintah sudah menetapkan pandemi menjadi endemi ya dok ya. Nah, untuk di Kudus ini apakah juga sudah bisa diaplikasikan dok? Ya, saya rasa dengan kita melihat kasus yang ada beberapa waktu yang lalu ya, bahwa tingkat kematian rendah, angka penyebaran penyakit ya juga rendah. Saya rasa ini tepat dari pandemi kita jadikan endemi karena dari sisi medis juga sudah nggak berbahaya ya. Terus kita juga butuh produktivitas dari masyarakat untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Pertimbangannya apa dok? Bisa dikatakan endemi itu? Ya, pertimbangannya kita lihat juga memang sebaran di seluruh dunia juga mulai menurun, di Kudus juga sama, ya angka kematian juga sangat rendah, hampir tidak ada, angka penyebaran penyakit COVID juga hampir tidak ada, gitu ya. Nah, ini sudah bisa kita sebut bahwa tidak terjadi kasus yang begitu masif sehingga ini bisa dijadikan endemi. Tapi mengingat saat ini sudah endemi, apakah kita harus langsung lepas tangan kemudian tidak prokes?
Ya, jadi walaupun ini sudah endemi, pesan dari kami adalah budaya atau kebiasaan baik yang sudah kita lakukan selama pandemi seperti cuci tangan, ya memakai masker itu tetap bisa dilakukan lah, karena memakai masker tidak hanya mencegah dari penyakit COVID tapi juga mencegah dari penyakit lain, contoh TBC ya. TBC juga ini di Indonesia masih tinggi. Ya, cuci tangan juga bisa mencegah dari diare, dari penyakit tipes dan yang lainnya. Jadi kebiasaan yang sudah baik yang selama ini sudah bisa kita lakukan, lebih baik kalau bisa terus kita lakukan ke depannya. Harapan ke depan dengan adanya status endemi saat ini, Dok? Harapan kami tentunya nanti penyakit COVID akan semakin hilang, nggak ada. Taraf hidup masyarakat, tingkat sosial ekonomi mereka juga bisa menjadi lebih baik, produktivitas masyarakat juga bisa menjadi lebih baik lagi.